Tuhan di setiap keadaan kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu setia dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kalau kami boleh berada di tempat ini, di depan kami adalah kami berada di kota Yerusalem. Itu bukan semua kebetulan Tuhan, tapi kami percaya ada rencana yang indah dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan Dia setia. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih sungguh Tuhan, setia. Kau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Menyediakan yang ku Kau Bapa yang setia. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dengan lembut katakan, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan Kasih setia. benar Tuhan, benar Bapa. Selalu Kau sediakan bagi kami yang terbaik. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Oh, Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat hati kita bangkit bersama-sama sembah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Inilah kami Bapa. Kau menyediakan. Kami berada di kota Yerusalem saat ini. Kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Dia setia. Haleluya. Kau setia, Kau. Katakan Dia setia. Oh, Kau setia,
Oh, Kau setia, Kau setia Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus. Oh, kasih setiamu Yesus. Oh, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru bagi kami Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari lihat kebaikan Tuhan. Mari lihat cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia, yang selalu tahu keadaan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Karya-Mu ajaib. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan, perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. katakan dengan segenap hatimu, bersama-Mu Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau selalu memberi pertolongan bagi kami. beri pertolongan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagi. katakan dengan imanmu, bersama-Mu Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang. Sungguh Tuhan, kami boleh melihat kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. Tuhan ada di tengah kita hari ini. Datang pada Dia secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Alami Tuhan secara pribadi hari ini. Datang kepada Tuhan secara pribadi hari ini, saudara. Haleluya, Yesus. Dia ingin membasahi tanah hatimu yang kering hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan kuat di tengah kita sore hari ini, saudara. Terima kasih
kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau beserta dalam setiap perjalanan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kesaksian, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, haleluya, shalom. Saya percaya banyak sekali kesaksian ya dari semua Bapak Ibu yang datang ke sini dengan pergumulan dan tantangan. Yang pertama saya mau undang bersaksi ya ibu yang dulu tidak datang ya. Jadi ibu ini dulu ikut yang lalu, tapi karena yang waktu itu pesawat rusak, ibu ini mau tapi anaknya bilang nggak usah mah, nanti kalau ada apa-apa ya. Akhirnya kasihan ibunya ya pulang. Saya pengen dengar, ayo sini mam ya. Pasti waktu perang terus nggak jadi ibu bagaimana? Ayo bu sini bersaksi bu. Ayo ibu, nggak apa-apa ibu cerita. Ya tepuk tangan saudara ya. Haleluya ya. Iya. Nggak usah duduk, berdiri Jo. Ya nih. Ibu menghadap ke sana. Ibu namanya siapa ibu? Dari mana? Ibu Ya. Ani dari Surabaya. Ya. Sebenarnya aku tidak bisa bersaksi depan umum begini. Ih, harus tapi bisa. Ibu Gembala susah. Itu hari enggak tahu bulan berapa ya tahun kemarin. Saya sama anak satu dengan keponakan sama saya 3 orang. Itunya kapalnya kan rusak. Ya, pesawatnya Jadi rusak. bagaimana saya bisa berangkat? Nah saya setiap saat telepon. Terus dabe mama jangan berangkat gitu. Iya. Bagaimana? Saya mau jalan kayak kakiku enggak bisa saya angkat itu. Karena bingung mau berangkat atau tidak, mau Iya. tidak. Akhirnya anak saya yang di Tangerang itu berangkat. Ya, Dia nggak sendiri. ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya sama keponakan mundur. Sudah itu sampai anak saya yang satu, "Ma, itu yang berangkat anak kandung. Kenapa mama lihat-lihat anaknya berangkat kau itu mundur?" Saya bilang dalam hati saya, ya memang saya bersalah tapi saya sudah tidak bisa. Anak saya, ayo. Bingung, Sampai ya? Pak Pendeta juga sudah doa saya. Iya. Sama-sama. Ayo Bu, dia sudah doa. 2 taci juga doa. Iya. Tapi imannya tidak kuat. Sekarang kuat. Nah Sekarang- terus setelah ibu Enggak. mendaftar lagi. Iya. Terus Sudah- ada perang nggak jadi. Iya, Gimana itu? sudah daftar perang lagi. Tapi saya tidak mau menyerah biar perang bagaimana. Tetap iya. Perang lagi bagaimana. Pikir, katanya keponakan saya ada lagi. Ibu Gaby ada. Ya, mau tidak berangkat? Iya mau. Saya bilang daftar nanti ada perang lagi bulan 2. Tunggu sampai bulan 4 baru berangkat. Tapi saya ingat ibu bilang kenapa mau takut ya. Iya. Orang terpeleset di kamar mandi juga bisa mati dia bilang. Jadi saya pikir ya benar-benar berangkat saja. Tahu sampai sini aman kan enggak apa-apa ya. Syukurlah kita semua iya. Puji Tuhan ya. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Terima kasih Ibu. Iya, saya mau undang yang saya sudah dengar-dengar sedikit kesaksiannya pas di mobil. Mana Ibu? Bu, Ibu maju dulu. Iya. Iya saudara ya, hidup ini memang banyak. Ya saya dengar kesaksiannya luar biasa. Ibu bisa cerita bagaimana pertama kali sampai dapat itu misbah doa. Shalom, selamat sore. Saya dapat misbah doa itu secara tidak sengaja. Tahun 2020 saya punya suami meninggal. Iya. Terus terang saya akar kepahitan sama Tuhan Yesus. Kenapa harus saya punya suami yang dipilih? Kenapa harus saya punya suami tinggalkan saya? Lama loh, saya nggak pernah mau. Saya ini orang gereja, saya gereja di YHS. Terus saya nggak mau gereja, saya nggak mau dengar apapun juga tentang Tuhan, saya nggak mau dengar. Saya harus hidup dengan obat tidur selama 1 tahun. 1 tahun. Saya tidak bisa keluar air mata, saya tidak bisa menangis, saya tidak bisa Sudah katakan kecewa, apa-apa. hatinya Ya, tawar. ya. Terus tidak sengaja saya waktu itu saya buka-buka YouTube, saya nggak tahu saya mau bikin apa kan, karena
Saya juga sudah tidak mau jaga toko. Seabang saya turun di toko, saya cuma menangis karena semua kenangan kan pasti ada, Bu. Iya. Akhirnya saya buka YouTube-nya Ibu Debbie. Pelan-pelan saya ikuti, saya bilang, oh kok bagus ya. Terus terang saya Kristen dari saya kecil. Tapi mengenal tentang Yesus itu betul-betul baru sesudah saya ikut YouTube-nya Ibu Debbie baru saya ngerti. Oh jadi Kristen itu sebenarnya begini loh. Tidak boleh begini-begini. Baru betul-betul saya pahami tentang Kristen itu gimana. Makanya waktu itu tahun lalu saya kerinduan, saya pikir saya mau ikut ke Israel. Saya mendaftar, terus batal kan, terus harus berangkat bulan ini. Sebenarnya saya pergi ini dengan pergumulan loh. Saya punya anak angkat kawin persis di tanggal 26. Saya cuma bilang, aduh dia menikah sekali seumur hidup. Iya. Baru saya tidak bisa hadir. Jadi waktu saya datang untuk kasih selamat ke dia, saya cuma bilang, maafkan Mama Leni ya, Mama Leni nggak sengaja. Cuma ini sudah ditunda dari tahun kemarin. Mama Leni tidak tahu kalau mungkin Mama Leni batalkan pergi ke Israel. Mama Leni tidak tahu apa tahun depan Tuhan masih kasih kesempatan untuk Mama Leni bisa pergi. Siapa tahu umur kan kita tidak pernah tahu. Kesehatan kita tidak pernah tahu. Ya saya bilang ya mungkin ini jalannya Mama Leni pergi ke Israel nikah. Jadi ibu 1 tahun terikat obat tidur. Iya. Sejak suaminya meninggal, Ibu Leni kecewa sama Tuhan. Dia nggak bisa berdoa, dia tidak bisa menangis, bahkan tidak mau mendengar apa-apa tentang Tuhan. Iya. Akhirnya apa yang membuat ibu sadar bahwa semua itu memang sudah Tuhan yang apa yang ibu Terakhir, dapat? yang itu ibu pernah cerita tentang COVID itu. Ya. Itu di situ baru saya betul-betul terbuka. Saya bilang ya memang hidup mati di tangan Tuhan. Saya mau bilang apa kalau memang Tuhan berkuasa untuk mengambilnya. Saya bilang ya saya tidak bisa apa-apa. Dari situ ibu hatinya mulai Ya baru di situ sembuh, mulai sembuh. dan Baru sudah mulai- lepas dari obat tidur. Sudah lepas Tepuk sama tangan sekali. buat Tuhan Yesus saudara. Iya terima kasih Ibu Leni ya. Bayangkan kalau harus minum obat tidur terus dan tidak ketemu Tuhan. Pasti sebentar lagi ke psikiater, stres ya. Dan akhirnya jiwanya terganggu, mentalnya terganggu. Hanya Tuhan saudara yang sanggup menyembuhkan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Iya saya mengundang ibu yang mana ya kemarin yang berangkat diam-diam gak ngomong ke anaknya sudah DP. Di mana Ibu Naomi ya? Oma Naomi. Emang enak dicuekin. Sini, maju. Tidak adu-adu, ayo sini cepat. Cepat. Sini. Oma sudah datang ke sini tidak mau bersaksi, saya pulangkan loh Oma ya. Tepuk tangan. Iya, sini. Oma pertama kali itu Oma dengan mesbah doa. Iya. Iya, dari siapa? Ini di sini. Iseng-iseng lihat di YouTube. Oh, iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah ya Oma ya. Terus Udah denger terus. dengar terus. Apa yang Oma alami setelah mendengar sejak Ya, ikut lebih mesbah enak doa? lah dengarnya. Lebih enak ya? Oh, lebih enak. Ini Oma ditutupi malah Kan ya. semenjak COVID kan nggak pernah ke gereja. Iya, just Oma dengar. Iya. Terus Oma ke Israel nih bagaimana ceritanya? Coba cerita. Ini luar biasa loh saudara ya, perjuangannya, niatnya. Aduh. Aku datang ke sini tuh nggak kasih tau anak-anak. Saya udah store 10 juta baru saya kasih tau anak saya. Saya mau ke Israel ya. Anak bilang, si Mami kata tukang jalan sendiri. Memang saya dari Dari dulu Oma disuruh tunggu terus, udah berapa Iya, lama? Tarsok. Terus akhirnya, Aku bayar dulu. terus baru ngomong anak. Iya. Karena kalau enggak diizinin terus ya, nanti Iya. aja. Ntar barang di orang, di orang. Iya, terus mereka cuma bilang nanti aja bareng Iya, mereka, tapi nggak ada waktu kan? Iya, Memang semua sibuk. ke Israel itu kalau bukan perkenanan Tuhan nggak bisa. Betul. Dan apa yang Oma alami, mau berangkat ke sini mengalami apa? Sebetulnya aku mau pasang ring. Pasang ring jantung. Cuma aku tunda terus. Habis terus. kalau aku pasang ntar nggak Nggak takutnya berangkat. Bu Dewi udah berangkat, aku kan ketinggalan. Takut ditinggal kalau pasang ring kita tinggal. Ini benar-benar saudara ya ajaib loh. Ajaib Tuhan, tepuk tangan loh buat Tuhan saudara ya. Dokter sudah suruh pasang ring. Iya. Udah gitu mau ke sini Oma mengalami kecelakaan kan? Iya ini pas pinggang saya no. Pinggangnya nih. Kita
Iya. Ditabrak apa Oma? Naik beca kan mau lebaran. Iya. Jadi kan saya sendiri tinggalnya. Jadi pergi pasar beli beras dikit, beli sayuran Iya. buat lebaran kan. Taunya orang wali kota mau pulang kampung. Jadi saya naik beca, dia serempet Becanya terbalik. 10 meter. Oma Jadi aku terlempar 10 dilempar meter. keluar. Tapi tidak ada patah sama sekali ya? Enggak, begini. Oh hanya bergeser. Iya, ini sakit. Bergeser, lain loh. Lain. Patah sama bergeser tuh beda ya. Iya terus Oma akhirnya bisa berangkat ke sini loh, puji Tuhan, haleluya. Terus aduh tepuk tangan dong saudara, ini benar-benar anugerah Tuhan ya. Benar-benar anugerah. Oma bilang begini, kalau tunggu-tunggu anak, kapan saya mau berangkat? Ya, iya kalau tahun depan saya bisa berangkat. Akhirnya saya nekat. Bertambah. Iya nggak ada yang tahu umur ya. Dan aduh semangatnya luar biasa saudara. Kita doakan jantungnya Oma sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Amin. Umurnya berapa Oma? 77. 77. Ya puji Tuhan, terima kasih Oma. Wow baru 77 saudara. Ya luar biasa. Itulah Tuhan ya, ajaib, dahsyat. Saya mau ibu yang kemarin dibaptis, ibu siapa? Mana ibu yang beliin saya kurma? Sini. Ayo ibu sini, ibu harus maju, ibu harus maju. Ya ayo. Saya tidak hafal namanya satu persatu saudara. Tapi yang pasti Tuhan Yesus menghafal nama saudara. Iya ibu cerita dulu bagaimana awalnya dulu. Oh saya gara-gara suami saya meninggal. Oh suaminya juga meninggal. Kok banyak Kena suami yang COVID. duluan ya? Kena Kasihan, COVID, jadi saya tahun 2021 denger Debbie. Oh 2021 YouTube. mendengarkan mesbah doa. Terus Iya, apa? sebenarnya saya bukan orang Kristen. Iya ibu dari mana? Dari Jakarta. Enggak ibu. Apanya? Ibu. Iya ibu dari enggak Kristen dulu, agamanya apa? Konghucu. Oh Konghucu. Terus gimana ibu bisa, apa yang ibu alami gitu? Ya tiap hari saya nonton YouTube. Oh, terus? YouTube Ibu Debbie. Ya Terus? udah, jadi ada tertarik. Oh apa yang ibu rasakan gitu dalam Ya langsung lebih tenang. lebih tenang. Terus akhirnya Ya mau pilih ke sini ya Kristen. memilih sini dan kemarin ambil keputusan dibaptis. Gara-gara Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan saudara, ajaib ya Tuhan. Itulah ya kita menjadi ibu selamat, ibu menjadi keluarga kerajaan Allah sekarang ya. Kita semua keluarga dalam Tuhan. Wow luar biasa saudara ya. Jadi sejak ditinggal suaminya, saya dengar dari iparnya tadi, ibu bersedih terus sampai akhirnya juga dia menemukan channel saya dan dia mulai ikut mesbah doa dan dia mulai dipulihkan hatinya ya. Jadi memang yang banyak dipanggil duluan tuh suami-suami. Buktinya sekarang yang banyak ibu-ibu. Buktinya sekarang yang banyak ini ibu-ibu ya. Jadi bersembunyi di balik piano. Ya jadi bapak-bapak makanya ingat umur. Ya jangan macam-macam sama istri. Ya puji Tuhan. Lalu siapa lagi yang mau bersaksi? Silakan Bu, ayo Ibu. Nanti ini semua dapat jatah, nggak ada yang terlewat. Iya. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Singkat cerita ya, dulu saya kenal Bu Debbie itu waktu COVID. Iya, semua Nggak COVID. bisa ke gereja, nggak bisa doa malam, nggak bisa doa puasa. Akhirnya kebetulan saya puji Tuhan ya sakit COVID yang Delta itu. Saya disuruh naik atas, karantina di atas Pak. Iya, saya kok setiap 5 menit itu ambulan itu lewat. Iya. Wangung-wangung, Takut Tuhan. ya. Terus akhirnya saya iseng-iseng buka-buka YouTube, ada khotbah Bu Debbie. Tapi waktu itu belum ada mesbah doa. Nah, terus dilanjut mesbah doa lah. Dari mesbah doa itu saya puji Tuhan, saya kuat. Saya juga Kristen dari kecil. Nah, akhirnya suami saya juga kena, semua kena. Lah, kalau saya dengar mesbah doanya Bu Debbie, saya disuruh jauh-jauh. Suaminya marah. Suami saya dari Hindu, Hindu. Buddha. Jauh-jauh kamu ke sana. Saya enggak apa-apa. Tapi volumenya tak kerasin, walaupun saya tak kerasin.
kan firman Tuhan bilang, firman itu dari pendengaran, Iman itu tumbuh dari pendengaran. Iya. Saya percaya itu. Sebelum saya 38 tahun, suami saya itu dibaptis baru 35, usia perkawinan kami 35 tahun. Itu pergumulan. Taulah suami saya anak pertama di keluarga Bali. Hindunya sangat ketat sekali. Kuat. Waktu itu suami saya suruh pasang sanggah. Pasang sanggah, saya gini, waduh kalau pasang sanggah, saya tiap hari itu harus maturan. Maturan itu kan pergumulan. Iya. Itu Kayak tugas. kayak sesajen, taruh Sajen sajen. tiap hari. Iya. Itu pergumulan, sedangkan saya Kristen. Iya. Tuhan, iki piye saya ini, harus gimana? Terus akhirnya suami saya ngomong, ya wis kamu kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Puji Tuhan, saya gitu. Terus akhirnya ke adiknya. Nah, anak-anak tidak boleh ikut saya. Anak-anak harus ikut aku. Hindu. Ya terpaksa, saya dulu ngantar ke pura dulu. Kamu harus ngantar ke pura dulu. Baru kamu boleh ke gereja. Dari situ saya tuh nangis. Tuhan, susah banget ikut Tuhan. Pergumulannya kenceng banget, tapi saya percaya Tuhan ada maksud tertentu di balik semua ini. Nah, singkat cerita, sudah itu saya itu dengaran waktu COVID itu kenceng-kenceng saya dengar terus misbah doa. Mungkin suami saya juga dengar. Nah, puji Tuhan dia kena anfal pas sakit jantung. Itu di IGD dia mohon-mohon, nafasku sudah segini, tolong doakan aku. Doa opo? Doa apa? Orang Hindu saya tidak tahu. Ya doa Tuhan Yesus. Loh, doa sendiri. Kamu sendiri yang doa, tak bantu dari sini. Kata Bu Devi kan doa enggak boleh titip sama pendeta. Doa sendiri. Akhirnya dia doa dia. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan. Jamah, berarti dia pernah dengar khotbah, kok tahu jamah-jamah juga ya. Iman timbul. Sekarang ya, ini live ya Bu? Iya, Dia enggak. Nanti. Nah, Terus dia jamah. Terus Tuhan, puji Tuhan dokternya itu orang Nasrani. Nah, lu Bapak orang Nasrani? Iya dok, lu sudah mengakui dia Nasrani. Terus akhirnya ibu suruh keluar, ini saya bawa ke ICU. Langsung ke ICU, doa ya Bu, iya dok. Nah, doa, akhirnya doa, nah singkat cerita dia keluar dari ICU. Saya bilang gini, nggak enak loh kalau kamu menganggai Tuhan. Bentar lagi berkat Tuhan juga akan datang. Bener, ginjalnya kreatinnya tinggi, ginjalnya ada keganggu karena diabetes. Kakinya bengkak banget. Nggak bisa pakai sepatu, perutnya bengkak. Kalau ke gereja itu dia pakai sepatu sandal. Ini sebelum ya. Terus akhirnya dia dengan saya bawa ke gereja, terus dengarkan misbah doa rutin. Akhirnya dia menyatakan untuk dibaptis, minta dibaptis. Nah, dibaptis dia bilang sendiri, ini bukan karena aku enggak, karena aku memang ikut beriman. Yesus. Dibaptis, singkat cerita, penyakitnya enggak tambah sembuh, banyak sekali. Apa Bu ya, kalau diabetes itu kan kesana gitu loh, komplikasinya. Nah, saya percaya itu puji Tuhan, itu berkatmu dari Tuhan. Sekarang imanmu diuji. Akhirnya dia tetap, kalau Bu Devi pegang yang sakit dengan tanam, dia pegang kakinya, dia boreh-boreh kakinya dengan minyak urapan juga, karena memang bukan dia dengan Tuhan, aku mau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kempes, kemarin ketemu Bu Devi di bandara, nangis dia. Aku ketemu Bu Devi. Jadi dia itu setia sekarang, kalau mau misbah doa, misbah doa. Sekarang ibu dimarahin kalau nggak misbah doa. Jadi saya dulu dimarahin karena dengar misbah doa, sekarang dimarahin, ayo sudah misbah doa. Misbah doa. Saudara, Puji Tuhan ajaib ya. Dan saya di sini berangkat itu saya cuma ngomong cucu ya. Anak saya mau kepingin ikut Bu Devi tak. Maaf anak saya belum dalam nama Tuhan. Tapi kalau misbah doa dia dengar. Oh, misbah doa kayak penyembahan misbah doa itu dia dengar. Iya. Karena saya
sama ngeloni anak dia dengar. Dari situ saya percaya. Makanya tadi di Yerusalem dimanapun tempat saya hadir Tuhan, aku enggak mau sekali tok. Iya. Tuhan itu harus ke sini kirim aku 2-3 kali sama keluarga besar. Itu saya amin. Yes. Karena ada yang mustahil bagi Amin, itu. amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajaib ya saudara. Makanya ibu-ibu kalau dengar mesbah doa suaminya marah, kencengin lagi. Kencengin terus ya. Karena iman itu tumbuh dari pendengaran. Saya mau undang Ibu Eva. Mari Bu bersaksi. Ya, terima kasih. Saya sungguh-sungguh bersyukur ya, saya bersuka cita sekali. Saya ada di sini bisa menginjak tanah perjanjian, tanah Israel sampai tadi ke Bethlehem, ke mana? Yerusalem. Nggak bisa ngomong saya. Ya, saya kan seorang gembala sidang. Gitu ya. Kalau ketemu pendeta-pendeta gitu di persekutuan, pendeta mesti ditanya, Bu sudah pernah ke Yerusalem? Belum. Tapi dalam hati saya, pasti saya berangkat. Pasti satu waktu saya berangkat. Setiap kali ketemu kadang kayak dinyek gitu loh. Tahu bahasa Jawa diejek gitu. Masa pendeta belum tahu. Belum pernah ke sana. Saya cuma selalu bilang, ya satu waktu pasti saya ke sana. Puji Tuhan, tahun lalu kira-kira bulan Juni ya. Ketemu Bu Debi, Pak Daniel. Waktu itu ke Solo sama Pak Petra Bukarla. Jadi Ibu Eva ini saksi hidup pelayanan kami di Solo. Saya itu pelatihan khotbahnya di gerejanya beliau. Setiap hari Minggu itu saya khotbah di gereja beliau tuh pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Ya, saya naik motor saudara dari utara ke selatan. Ya, subuh jam 5 naik motor karena ibadahnya itu pagi jam 6. Ya, puji Tuhan saya di situ latihan lah ya. Kita dulu sama-sama perintisan melayani Tuhan, tapi ya itu nggak pernah menyerah. Cerita Bu. Iya, saya ketemu bulan Juni lalu ya Bu Debi bilang, Ibu udah pernah ke Israel? Belum. Mau nggak ke sana? Wah puji Tuhan mau banget saya bilang gitu. Ya udah besok Ibu Oktober ikut saya ya. Saya mau bilang mau apa enggak? Saya cuma gini. Tuhan bener gak ya saya mau berangkat gitu terus Bu mau gitu ya udah paspornya siapin segala macam. Paspor saya sudah telat gitu ya terus saya nggak hitung 3 besok pagi saya langsung ke ngurus perpanjangan gitu ya. Nah puji Tuhan lalu saya memang sama Bu Debi, Pak Daniel tetangga saya. Lalu Bu Debi itu karena kita sama-sama dari Sulawesi ya jadi sama-sama berjuang, sama-sama bertangis-tangisan, sama-sama menangis. Ya Ibu Debi itu luar biasa membantu sekali pelayanan kami. Ya sangat kenal dengan almarhum suami saya, makanya tadi saya ketawa Ibu. Wah yang dipanggil duluan tuh suami-suami, tapi puji Tuhan saya diberi lagi suami. Gitu. Suaminya gembala juga saudara ya. Jadi saya bersyukur bonusnya 2 suami. Diberikan Bapak gembala. Iya, Tuhan itu tidak membiarkan saya sendiri. Karena sebelum suami saya meninggal coba nih bapak-bapak jujur enggak. Kalau dia mau sakit atau dia mau meninggal terus dia mau pesen enggak sama istrinya. Besok nikah lagi ya. Oh suami saya sudah ngomong kalau saya meninggal kamu jangan kawin lagi. Kaya kan. Udah pesen. Iya Bu Debi kan udah pernah pesen. bilang. Awas kamu kalau saya meninggal duluan enggak boleh nikah lagi. Kalau suami saya enggak. Jadi dia bilang gini, Mah kamu tuh masih muda. Saya 45 tahun suami saya meninggal. Dia bilang kamu tuh cantik. Kamu itu bisa nyetir kemana-mana. Jangan sampai kamu enggak nikah. Loh saya enggak mikir nikah. Dia bilang harus nikah. Karena kalau kamu ada pelayanan tengah malam itu negatif loh. Kalau kamu keluar pakai mobil tetangga lihat. Mereka enggak peduli kamu mau pelayanan atau ya udah. Saya cuma bilang enggak mikir nikah saya. Anak-anak saya 3 cowok semua sudah dibilangin sama papanya. Besok kalau papa dipanggil Tuhan, mama harus nikah lagi dan kamu jangan pernah menghalangi. Jadi bapak-bapak denger ya. Jangan pernah, dia pesen gitu, saya juga kaget. Jangan pernah kamu menghalangi. Adik-adik biasanya kan kalau ditinggal suami itu ada iparnya yang rewel ya.
adik-adik ipar saya juga dipanggil dia. Dari Surabaya 2 dipanggil. Ayo kamu ke sini. Sekarang gitu. Naik kereta saya bayarin. Dia bilang gitu. Dia tinggal 2 minggu meninggal. Karena dia sudah bilang kayaknya Tuhan mau panggil saya lewat. Dia kena kanker paru. Perjalanannya makin berat. 2 tahun dia sakit. 2 tahun saya di rumah sakit nunggu nih dia. Dia panggil anak adik-adiknya. Dia bilang kalau saya dipanggil Tuhan. Kamu jangan pernah menghalangi Eva untuk menikah lagi. Jadi setelah saya ditinggal 6 bulan, ada temennya suami saya yang satu alumni, satu alma mater, dia lihat di Facebook karena suami saya Facebook kan saya enggak. Terus sama anak-anak mah terusin Facebooknya papa dan itu terus ya kenalan sama yang akhirnya sekarang jadi suami saya. Kemudian ya lanjut saya bersyukur saya dibeliin. Pokoknya Bu Debbie bilang udah pokoknya Ibu Eva siapin paspor lalu foto visa segala macam. Dan saya tidak bayar 1 sen pun gitu ya sampai saya bisa berangkat Terus sini. jadi berangkat. Terus Oktober enggak jadi berangkat karena ya anak-anak juga mah udah nggak usah berangkat ya mama. Saya bilang ya saya ikut aja kalau memang kapanpun berangkat ya hati saya sejahtera gitu lah. Hari Minggu sebelum berangkat Bu Debbie WA-an sama saya, Bu kayak ya kita berdoa aja ya belum tahu jadi berangkat. Saya bilang ya kalau memang enggak harus berangkat ya kita juga ikut aturan pemerintah kalau misalnya nggak boleh. Tapi hati saya enggak terganggu, saya sukacita. Bu Debbie bilang saya kan sudah beli tiket ke Jakarta. Udah Ibu berangkat aja nanti saya jemput di bandara. Ibu nginap di apartemen saya kita dolan-dolan 3 hari gitu. Saya wes puji Tuhan gitu. Lah setelah mau berangkat saudara, ini singkat cerita aja ya. Hari Kamis ya kita berangkat. Saya punya uang tabungan sedikit ya. Saya pikir ini saya tukar dolar paling cuma dapat $200 gitu ya. Papi saya di Manado telepon, Eva apa kabar jadi ndak ke Israel? Jadi kamu nggak takut ya ada perang? Enggak, doain saya. Ujung-ujung papi bilang gini, papi perlu duit katanya, papi agak nggak sehat. Saya transfer ke papi saya. Saya mau berangkat, mantu saya juga sakit. Saya aduh gimana ya. Jadi dia opnam, saya juga harus ninggalin duit. Sudah mau berangkat, suami saya bilang, udah siap mah? Udah, saya udah packing. Hari Kamis itu siang kita berangkat ke Semarang. Saya belum pegang dolar, sudah. Saya belum pegang dolar. Jadi, tapi saya sukacita, saya tenang. Lalu dijemput, kami naik travel, saya sama suami naik travel dijemput anak suami saya. Dia juga biasa bawa tour leader ke Israel. 2 minggu lalu dia baru pulang. Lalu suami saya tanya, namanya Samuel. Panggilnya Yoyo, yuk di mana ya buat gimana Ibu Eva belum punya dolar, mau tukar ini sudah mau berangkat. Ditelepon ternyata tempat tukar uangnya di Semarang itu di apa itu jam 3 udah tutup. Ya wis terus dia bilang, Ibu belum pegang dolar ya? Belum Bu, saya masih punya 109 dolar. Jadi 20-an 24 lembar terus pokoknya 109 dihitung. Saya tanya lah kalau di sana butuhnya apa sih buat ya kalau Ibu Eva nggak suka jajan-jajan ya nggak perlu dolar gitu ya. Cuma pegangan aja cuma kalau ke toilet kemana-mana. Saya bilang yes saya harus berangkat. Saya suka cerita dia saya dijemput dari travel mau ke bandara sudah mepet waktunya dia bilang gini. Ibu belum pegang dolar? Belum. Yuk kita pulang lagi ke rumah. Rumahnya kan di Sampokong ya di Semarang. Ngebut kita sampai di rumah. Dia ambil duitnya, Bu cuma ada 109 dolar, enggak apa-apa, saya enggak butuh banyak-banyak, yang penting saya berangkat. Luar biasa, saudara mungkin sangunya bisa 1.000 dolar, bisa berapa ribu dolar, saya berangkat dengan 109 dolar. Tapi saya tidak terganggu, saya cuma pikir ini cukup lah kalau buat toilet segala macam karena makan saya gratis, saya sukacita. Saudara lihat kan hari-hari saya enggak pernah, saya sukacita menikmati sekali. Saya Pak Daniel bilang upload lagi di setiap sudut saya pasti foto selfie itu. Saya pasti foto karena saya sukacita. Puji Tuhan waktu di Jordania saya ketemu hamba Tuhan Pak Petra, Bu Petra. Saya diberkati dengan tas dari Amerika. Saya dikasih berkat. Kemarin juga saya dikasih berkat Bu Debbie, luar biasa. Jangan ngomong-ngomong nanti pada minta. Saya datang. Pada minta.
Maaf, karena saya datang, saudara boleh ketawa, saya hanya berangkat dengan $109. Itu pun dia Tapi Tuhan bilang, lipat gandakan. itu pun dia bilang, udah Bu pakai aja. Saya kan kalau bilang, ini buat UEFA gitu kan beda. Saya dalam hati, ya Ibu pakai aja dulu gitu. Berarti kan ya harus kembalikan. Saya bilang, yes, yang penting saya berangkat bawa $. Puji Tuhan, saya sukacita. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan ajaib saudara. Tuhan baik ya. Tuhan luar biasa. Percaya apapun musim dalam hidup kita itu Tuhan selalu ada bersama kita. Masih di Yerusalem, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami sedang berada di tanah perjanjian hari ini. Kami mau satukan hati berdoa buat Yerusalem, kota kudus-Mu Tuhan. Di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-37, keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Tuhan berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak-Mu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumah-Mu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini dalam nama Tuhan. Kita mau berdoa bagi Yerusalem. Shalom, 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 shalom. Yerusalem penuh damai. Shalom, shalom,
Kami tahu Tuhan, Engkau pernah menangisi kota ini Yerusalem. Sebab mereka menolak kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar rahmat-Mu, anugerah-Mu turun Tuhan bagi Yerusalem. Kami berdoa Tuhan, ampuni Bapa, selamatkan Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan itu boleh menjamah setiap hati yang ada di tempat ini. Kami berdoa shalom buat Yerusalem, damai bagi Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami boleh menginjakkan kaki di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengambil kesempatan berdoa buat Indonesia Tuhan. Engkau sudah menetapkan seorang presiden yang baru atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Prabowo dan Gibran Tuhan yang sudah Engkau pilih atas Indonesia. Kami berdoa biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Bapa. Kasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Biar Indonesia mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, pertikaian, kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah keselamatan-Mu Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kita katakan bersama damai, doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. sungguh-sungguh datang meratap di hadapan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah menjaga bangsa kami. Kami berdoa tidak ada krisis di atas bangsa kami Tuhan. Berikan bangsa kami kemurahan-Mu ya Bapa. Berikan bangsa kami Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar keselamatan-Mu juga tercurah bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kami berdoa damai bagi keluarga kami Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan juga tercurah bagi keluarga besar kami. Suami yang belum bertobat Tuhan, anak-anak yang belum bertobat, ada orang tua yang belum bertobat, ada keluarga kami yang belum bertobat. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, biarlah pertobatan tercurah bagi keluarga kami Bapa. Selamatkan Tuhan keluarga kami. Kami berdoa, kami tahu
Engkau mendengar dan Engkau mengenal setiap bahasa air mata kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu jalan-jalan hidup kami Tuhan. Karena itu kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Kami hanya mau berserah, mengangkat tangan kepadamu Bapa. Sesungguhnya Engkau tidak tahu akan hidupmu yang ke depan, kata Tuhan. Tapi aku Allah yang beserta dengan engkau. Aku Allah yang berjanji akan menyertai hidupmu. Jangan takut anak-anakku. Jangan takut anak-anakku. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami terus bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu. Kami tidak takut Tuhan menghadapi hidup ini. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Allah yang hidup. Kepada Allah Israel yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menyertai engkau dengan kasih setianya. Dia menyertai setiap langkah hidupmu. Dia menyertai keluar masukmu. Dia menyinari engkau dengan anugerah dan kasih setianya. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kedua kali Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama.